Oke, halo semuanya. Selamat datang di modul yang baru ya, yaitu Object Oriented Programming. Nah, di modul ini gue sangat menyarankan kalian untuk menonton modul yang programming dulu dalam bahasa C ya, sebelum lanjut ke modul ini. Tapi kalau kalian udah bisa programming dasar, it's okay, bisa langsung lanjut aja ke modul yang kali ini ya. Oke, jadi sekarang gue akan memperkenalkan ke kalian arti dari Object Oriented Programming itu apa ya. Oke, sebelum mulai kita ke konten dulu ya. Jadi konten kali ini ada beberapa ya. Jadi yang pertama ada, gue akan menjelaskan kenapa kita perlu OP gitu ya. Terus kemudian 4 pilar dari OP itu apa aja. Kemudian di modul kali ini kita akan menggunakan bahasa pemrograman Java ya. Kita udah nggak menggunakan bahasa C lagi. Terus berikutnya kita akan mempelajari tentang classes dan object, yaitu suatu dasar banget di dalam OOP, suatu building blocks paling dasar ya dalam OOP. Kemudian fields dan methods, ini ada di dalam class dan object. Kemudian kita baca yang static, kemudian inheritance, polymorphism. Ini nanti kita akan pelajarin lebih lanjut ya. Kok nggak bisa menjelaskan secara general dulu di konten kali ini, karena ya kita harus tahu dasarnya dulu, baru bisa tahu inheritance sama polymorphism ini apa. Nah, kemudian ada namanya abstract class and interface. Nah, setelah itu kita juga ada namanya study case ya, study case dimana semuanya include ya dari sini sampai sini. Ya, kita mempelajari di dunia nyata itu bakal gimana gitu ya, penerapan dari semuanya ini. Nah, kemudian di sesi yang kedua atau setelah study case 1 kita belajar tentang exception handling, kemudian Java collection dan generic. Kemudian kita akan membuat sedikit mengenai GUI program. Ya, kita nggak akan membuat sekompleks itu karena GUI program ini untuk mengantarkan kita kepada materi yang namanya nested classes. Seperti itu ya. Kemudian terakhir ya study case 2 dimana include semuanya ya dari awal sampai sini, sampai nested classes seperti itu. Oke, kita mulai aja ya. Jadi ini gue pindahin dulu. Oke, jadi di modul sebelumnya, di modul programming, kita belajar bahwa programming itu top down ya. Jadi dari atas, dari line 1, kemudian dilanjut ke line 2, line 3, line 4 dan seterusnya. Nah, mungkin beda halnya dengan misalkan dengan looping ya. Looping kan bisa naik lagi, tapi esensinya masih sama ya. Esensinya masih top down gitu ya. Jadi dari atas ke bawah gitu. Itu namanya procedural programming gitu ya. Paradigmanya namanya procedural programming gitu. Nah, ada beberapa batasan nih dalam melakukan procedural programming. Yang pertama, kesulitan untuk memanage program yang lebih besar gitu ya. Jadi seperti misalkan kalian melihat aplikasi ya, misalkan aplikasi banking, mobile banking, aplikasi YouTube, Google, itu nggak mungkin dipakai full procedural programming. Jadi pasti ada yang namanya nanti OOP, functional programming dan lain-lain ya. Kenapa procedural programming itu sulit untuk melakukan larger program? Karena dia seperti tadi, relies on top-down approach, jadi sampai atas ke bawah gitu. Nah, bayangin kalau misalkan kita satu program seperti Google atau seperti YouTube, itu hanya ada di satu file aja situ, satu file main.c gitu ya. Jadi dari atas sampai bawah itu ada berapa juta line of code gitu. Jadi sangat sulit pastinya ya untuk melakukan procedural programming di program yang kompleks gitu. Kemudian yang kedua, reusability-nya. Jadi meskipun kita udah belajar function ya atau prosedur, itu nggak cukup teman-teman ya untuk membuat program yang kompleks gitu. Jadi perlu ada semacam steroid lagi supaya code kita itu bisa di reuse gitu ya. Kemudian lack of data encapsulation, ini nanti akan gue ajarin ya. Data encapsulation maksudnya apa? Encapsulation, potential issue dengan data integrity. Jadi ya, data-data itu misalkan data itu maksudnya seperti variabel aja guys. Simpelnya seperti itu. Jadi variabel itu harusnya di-encapsulate atau dilindungin gitu ya, biar dalam tanda kutip ya nggak bocor ke
mungkin ke objek lain gitu ya. Nanti ya kita belajar tentang OOP. Kemudian yang terakhir, kesulitan untuk merepresent complex real world entities. Jadi di dunia kita tuh semuanya tuh objek ya. Jadi misalkan mouse, misalkan mobil, misalkan apa gitu ya, semuanya itu adalah objek. Jadi dengan adanya object oriented programming, kita bisa merepresent complex real world entities. Jadi kita bisa merepresentasikan hal-hal yang di dunia nyata gitu. Jadi lebih gampang jatuhnya. Karena itu tadi, di the nature is all object kan. Jadi semua hal itu objek di dunia kita terapkan di programming seperti itu. Nah, contohnya ya, ini overview aja tentang OOP itu seperti apa. Di C itu ada namanya structs. Jadi structs itu, ini belum dikasih animasi ya, sorry ya. Oke. Jadi structs in C itu gini, problemnya ya. Pertama harus cari problem dulu ya. Problemnya adalah ada sebuah mobil ini ada variabel-variabelnya ya. Contohnya ada brand. Kemudian ada tahun dibuat maksudnya ya. Terus model apa, namanya ada brand, ada model juga kan. Nggak mungkin Toyota cuma satu gitu. Kemudian jumlah seats atau jumlah tempat duduk. Jadi requirement-nya seperti ini ya. Ada sebuah mobil, ada beberapa variabel juga di code kalian. Nah, kalian harus melakukan copy mobil ini ke mobil yang lain gitu, ke mobil baru. Jadi kita bikin variabel-variabel baru gitu ya. Kemudian ubah value dari seats ini gitu. Jadi misalkan Toyota Camry gitu ya. Misalkan seats-nya ada 4. Kita copy ke mobil baru, tapi kita ubah seats-nya aja gitu. Jadi misalkan jadi 6 gitu. Nah, contoh code-nya seperti ini. Ini kita abaikan dulu ya structs in C-nya ya, karena kita masih belum pakai structs. Kita masih melihat procedural programming itu seperti apa gitu ya. Jadi procedural programming kita pasti mau bikin kayak seperti ini dulu ya. Karena ada 2 mobil nih. Ada car 1 sama car 2 gitu ya. Jadi car 1 kita deklarasikan 4 variabel, yaitu yang pertama car 1 brand apa gitu ya, car 1 year, car 1 model satu-satu ini ya. Terus kita print, oke ya. Kemudian kemudian yang car 2 seperti ini. Nah, kita nggak strcpy ini adalah salah satu function dari string.h. Ya, kalian bisa googling sendiri ini maksudnya gimana. Jadi intinya car 2 brand ini value dari car 1 brand dimasukkan ke dalam car 2 brand. Seperti itu ya. Sama halnya dengan ini. Jadi istilahnya ini mengcopy gitu ya, strcpy. Jadi kita nggak bisa melakukan car 2 brand sama dengan car 1 brand, itu nggak bisa. Karena ingat string itu kan array itu adalah pointer. Jadi kalian pointer sama dengan pointer sama aja nanti ya, itu bukan copy namanya. Jadi seperti itu ya. Nah, ini harusnya car 2 di sini. Nah, ini procedural programming ya. Approach procedural programming. Nah, masalahnya di mana? Masalahnya itu seperti ini. Kalau kalian mau menambahkan satu variabel lagi, misalkan apa ya? Misalkan nama pemilik gitu ya. Car 1 owner gitu. Kalian nambahin di sini sama dengan apa? Terus kalian nambahin juga di sini sama dengan apa gitu ya. Jadi nambah 2 kali gitu. Dan code kalian bakalan nggak rapi gitu ya. Jadi ada yang tersebar di sini, ada yang tersebar di sini. Nah, kalau ada car 3 gimana? Mau copy 3 kali gitu. Jadi kurang fleksibel gitu ya. Nah, ada better solution, yaitu yang namanya abstraction. Jadi kita mengabstrakkan mobil itu sebagai suatu objek gitu ya. Contohnya seperti ini. Nah, by the way, untuk struct dan lain-lain, gue bakal jelasin lebih lanjut di materi di algoritma data structure ya, di data structure, karena menurut gue ini lebih cocok dijelaskan di data structure. Karena di OOP ini kita fokus ke Java. Jadi ini intermezzo aja ya, supaya kalian lebih paham aja maksudnya OOP itu seperti apa. Jadi
contoh seperti ini. Ini ada objek namanya objek car gitu ya. Jadi car ini dianggap sebagai suatu entity atau suatu objek gitu ya. Jadi car ini punya beberapa variabel gitu. Ada brand, ada year, ada model, ada seats. Jadi ngomongnya gitu sekarang ya, objek ini punya beberapa variabel gitu. Nah, kita bisa define di sini. Jadi ini mirip-mirip seperti kita define atau deklarasi sebuah sebuah tipe data biasa ya. Misalkan integer car1, car2 gitu. Sama aja seperti struct car1, car2. Ini sama kayak misalkan kita mau declare integer gitu. Ini adalah tipe data. Struct car ini tipe data yang kita definisikan sendiri. Jadi sometimes itu dikatakan sebagai user defined data types gitu ya. Nah, terus kita strcpy ya. Kita copy Tesla ini ya, string Tesla ke dalam sini ya. Cara aksesnya gimana? Cara aksesnya yaitu ini car1 itu kan sebuah variabel ya. Jadi car1 titik itu maksudnya apa? Maksudnya brand. Maksudnya kita mengakses variabel di dalam car1 gitu ya. Jadi brand itu kan di dalam car. Jadi kita mengakses itu kasih titik gitu ya. Terus sama ya dengan ini car1.year berapa, terus car1.model kita assign aja gitu ya. Nah, terus untuk mengkopinya kita nggak perlu satu-satu lagi kayak gini. Ini sama dengan apa, ini strcpy gitu. Kita cukup melakukan hal kayak gini aja. Car2 sama dengan car1. Udah gitu ya, otomatis ke copy. Terus car2.seats-nya berapa, terus kita tinggal print aja gitu. Kita ubah nih seats-nya, seperti requirement di soal tadi. Jadi kira-kira seperti itu ya gambaran OP. Jadi kalau kita mau menambahkan seperti owner tadi, kita cukup tambahkan di sini, gitu ya. Kita cukup tambah di sini, jadi kita langsung mengerti bahwa oh ternyata mobil itu punya sebuah objek mobil tuh dia punya owner, punya nama ownernya seperti itu. Jadi seperti itu ya. Kalau OP bedanya sama prosedural. Nah, ada 4 pilar OP. Yang pertama adalah encapsulation, abstraction, inheritance, dan polymorphism. Nah, ini seiring dengan gue menjelaskan di next video ya, gue akan jelaskan masing-masing dari sini. Yang penting di sekarang kita tahu dulu bahwa ada 4 pilar OP. Yang pertama encapsulation, abstraction, inheritance, dan polymorphism. Mungkin sedikit ya kita udah memahami tentang abstraction, yaitu kita mengabstraksikan kelas mobil tadi ya, mengabstraksikan objek mobil ini, objek car ini. Jadi namanya abstraction. Oke, itu untuk video pertama kali ini. I hope kalian enjoy ya. Jadi I hope kalian juga mengerti bedanya OOP apa, prosedural itu apa, gunanya OOP itu apa. Oke, so that's it for me. See you in the next video.